Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Masih dengan Smart Hafiz ya. Kali ini saya akan melakukan penggantian tombol switch rotary, salah satu tombol menu pada bagian depan ya, yang bisa diputar dan dipencet. Karena sudah mengalami kerusakan, saya akan melakukan penggantian. Untuk tahap pembongkarannya masih sama dengan video saya sebelumnya ya teman-teman, pada penggantian baterai. Caranya seperti ini, sama. Soket-soketnya kita lepas dulu. Kemudian untuk alat yang saya pakai, saya menggunakan obeng yang ukurannya lebih kecil untuk membuka skru pada bagian papan panel bagian yang tombol-tombol itu ya teman-teman. Kalau nggak ada alat khusus ya, yang penting obeng yang ukurannya kecil seperti ini. Langsung aja dibuka satu persatu skrunya dan diamankan ya, jangan sampai hilang. Oke, setelah skrunya semua terlepas, selanjutnya dilepas bagian PCB pada panel tombol ini. Hati-hati jangan sampai patah. Dan di sini ada sedikit menyangkut di bagian knob atau tombolnya yang di depan itu ya teman-teman. Dan ini bagian switch rotarinya yang akan saya lakukan penggantian. Untuk cara menggantinya akan saya tunjukkan nanti ya. Untuk beberapa bagian seperti ini, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara melepasnya. Nah, untuk melepasnya ini harus dipanasin menggunakan solder ya teman-teman, untuk melumerkan timah yang menempel pada switch rotary itu. Sebelumnya bagian ini, bagian kaki switch rotarinya dicongkel gini ya, agar posisinya lurus, agar nanti setelah dilumerkan timahnya bisa kita lepas dengan mudah. Oke, dengan hati-hati bagian kaki yang tertempel timah ini dibersihin ya teman-teman menggunakan solder sampai benar-benar bersih. Setelah timahnya ini keangkat semuanya, baru switch rotarinya bisa dilepas atau diangkat. Untuk mengangkatnya harus hati-hati, bisa dicongkel menggunakan obeng ya teman-teman. Obeng min kita masukkan perlahan. Kalau keras jangan dipaksa karena ini PCB-nya sangat tipis dan mudah patah. Kalau masih ada yang mengganjal, kita cek apakah di situ masih ada timah yang menempel. Kalau masih ada, kita bersihin lagi menggunakan solder. Seperti ini. Setelah kaki-kakinya bersih dan timahnya nggak ada, baru bisa kita lepas secara perlahan. Kemudian setelah switch rotary yang lama sudah terlepas, kita bersihkan lagi bagian papan PCB-nya ini ya teman-teman, dari sisa-sisa timah yang masih menempel, agar nanti saat pemasangan bisa fit dan pas pada bagian kaki-kaki switch rotary yang baru. Oke, ini switch rotary yang saya beli dari salah satu toko online, yang dimana disitu toko tersebut menjual khusus spare part untuk mainan Smart Hafiz ya, dan cukup lengkap. Teman-teman bisa lihat di salah satu toko online. Oke, langsung saja ke proses pemasangan. Untuk alatnya saya menggunakan ini ya, timah atau tenol, kemudian ada flux juga yang tujuannya agar timah dapat menempel dengan rapi dan dapat menempel dengan kuat. Ini saya olesin flux dulu agar nanti timahnya nggak belepotan kemana-mana ya, dan mudah menempel. Oke, langsung saja dipasang switch rotarinya sesuai dengan posisi kaki-kakinya, dan nggak usah bingung karena untuk jumlah kakinya ini kita bisa melihat dan gampang masangnya. Kemudian untuk cangkolannya ini ditekuk ya menggunakan obeng. Setelah semuanya terkunci, baru kita lakukan pengsolderan. Lanjut masuk ke tahap pensolderan. Kita solder masing-masing kaki ya, satu persatu dengan hati-hati. Jangan terlalu banyak timahnya, tapi jangan juga terlalu sedikit. Yang penting kaki-kaki pada switch rotary bisa tertempel dengan kuat. Untuk caranya kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
agar gampang menempel dan rapi, bisa diolesin flux dulu ya teman-teman. Kemudian hati-hati saat teman solder pada bagian kaki-kaki yang ada 3 ini ya teman-teman, karena posisinya rapat. Jadi jangan sampai tenol atau timah menempel atau saling berhubungan. Takutnya nanti kalau tersambung masing-masing kaki tersebut, switch rotarinya jadi nggak berfungsi. Oke, selesai pensolderannya. Selanjutnya kita coba pasang kembali ya untuk PCB panel tombolnya ini. Untuk cara memasangnya seperti ini ya. Untuk knob atau tombol merahnya itu kita pasang dulu agar pas dengan ujung switch rotarinya. Kemudian kita masukkan kembali dan kita pasang masing-masing skru atau bautnya. Setelah itu kita pasang kembali bagian masing-masing soket ya, dari fleksibel soket LCD, kemudian soket yang ini untuk bagian tombol-tombolnya kita pasang dengan hati-hati. Baru kita coba dulu, kita nyalakan smart harvest-nya dan kita tes switch rotary tadi yang udah kita pasang untuk mengetahui apakah bisa berfungsi atau tidak. Oke, alhamdulillah fungsi putarnya juga berfungsi dan fungsi tombol pencetnya juga, menu pencetnya juga bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya tinggal kita pasang kembali casing smart harvest-nya dan pasang masing-masing skru atau bautnya. Oke teman-teman, jadi untuk proses penggantian switch rotary tadi itu sebenarnya cukup mudah ya dilakukan sendiri. Jika teman-teman di rumah ada alat seperti solder, timah, dan obeng, alat-alatnya juga nggak banyak, teman-teman bisa melakukannya sendiri. Namun jika dirasa tidak yakin, memang sebaiknya dibawa ke teknisi elektro ya teman-teman, yang lebih paham dan lebih profesional. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.